Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi a'azzana bil Islam wa akramana bil iman wa rahamana bi nabiyhi alaihi afdhalus salatu wassalam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ja'ala al-'izzata wal karamata liman khafahu wattaqah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuna wa habibu qulubina wa qudwatina. Allahumma salli wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi salatan tazidu fi raf'atihi wa tarfa'u fi darajatihi.
فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ketakwaanlah bisa menyelamatkan kehidupan kita baik di dunia ini maupun di akhirat. Mari kita perbanyak kesyukuran kita kepada Allah. Karena dengan bersyukur kita membuktikan bahwa kita adalah hamba Allah yang sesungguhnya. Karena Allah menyatakan washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah kalian kepada Allah jika kalian benar-benar mengabdikan diri kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam khutbah singkat pada kesempatan kali ini saya mengajak para jamaah semua untuk merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi dibacakan pada muqaddimah khutbah, yaitu surah Ali Imran ayat 139 yang berbunyi wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kalian merasa hina, janganlah kalian merasa rendah diri, merasa minder, merasa lemah, dan jangan pula berasa sedih, galau, risau, karena sesungguhnya posisi kalian berada di atas, kalian adalah terhormat, kalian mulia, kata Allah Subhanahu wa taala. Namun di akhir ayat ini Allah mengatakan in kuntum mu'minin. Syaratnya adalah kalau kalian benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah An-Nisa ayat 104 Allah juga menyebutkan wala tahinu fi ibtigha'il qaum. Jangan kalian merasa hina, merasa rendah dalam berhadapan dengan musuh kalian, dalam berperang dengan musuh kalian. Karena kalau kalian merasakan kesakitan, mereka juga merasakan hal yang sama. Namun bedanya adalah kalian masih mengharapkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala apa yang mereka tidak pernah harapkan dan dapatkan. Dan Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ayat ini penting untuk kita renungkan, terutama pada saat-saat sekarang ini di mana kita lihat banyak yang terkena virus, terkena penyakit yang dikenal dengan penyakit Islamofobia, penyakit takut pada Islam. Kalau rasa takut itu muncul dari kalangan orang musyrik, orang kafir, orang munafik, saya pikir wajar saja. Karena mereka memang memiliki rasa ketakutan terhadap Islam ini. Tapi kalau penyakit tersebut tumbuh berkembang di tengah-tengah diri umat Islam, bahkan di kalangan orang-orang terpelajarnya, ini menjadi sebuah tanda tanya kepada kita. Ada apa dengan umat ini? Kenapa umat merasa minder terhadap agamanya, takut terhadap syariahnya sendiri, khawatir terhadap jargon-jargon, istilah-istilah yang muncul dari Islam. Takut dengan istilah jihad, takut dengan istilah khilafah, takut dengan berbagai istilah yang muncul dari agama kita, syariah, dan seterusnya. Maka perlu kita pertanyakan, ada apa dengan umat ini? Sehingga kadang-kadang mereka lebih bangga untuk menyebutkan istilah-istilah, terma-terma yang diadopsi dari akidah orang lain, yang diambil daripada peradaban luar sana,
yang tidak sejalan dengan peradaban kita. Padahal Allah sudah mengatakan, memberikan kita keyakinan. Hai orang beriman, selama kalian beriman kepada Allah, selama kalian berpegang teguh dengan keimanan kalian, kalian itu martabatnya tinggi. Kalian itu selalu berada di atas, meskipun kalian kalah, kata Allah. Kenapa saya katakan meskipun kalah? Karena ayat ini memang turunkan Allah Subhanahu wa taala ketika umat Islam ketika itu, para sahabat yang langsung dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang mengalami kekalahan dalam perang Uhud. Kemudian Allah menghibur para sahabat ketika itu. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalian jangan sedih. Tidak usah kalian merasa galau, merasa hina, merasa rendah. Kalian itu terhormat. Kalian itu martabat kalian tinggi. Jika kalian beriman pada Allah. Iyamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhum mislu. Kalau kalian kalah, yang lain juga pernah kalah. Jadi yang kalah itu bukan hanya kalian. Yang terbunuh itu bukan hanya kalian. Yang luka-luka itu bukan hanya kalian. Mereka juga mengalami hal yang sama. Jadi kalian jangan bersedih. Sama seperti yang diungkapkan Allah tadi dalam surah An-Nisa tadi. Jangan kalian rasa takut berhadapan dengan musuh kalian. Kalau kalian terluka, kalian merasa sedih, kalian merasa mungkin disudutkan, dihinakan, tidak usah khawatir, kata Allah. Mereka juga merasa hal yang sama. Bahkan mereka mengalami perasaan yang lebih dahsyat daripada kalian. Kenapa? Karena kalian sebagai seorang mukmin, meskipun kalian kalah, tapi masih ada yang kalian harapkan. Kalian mengharapkan ridhonya Allah. Kalian mengharapkan pahala dari Allah. Kalian mengharapkan kemenangan dari Allah. Mereka apa yang mereka harapkan? Kalau mereka kalah di dunia, kalau mereka terluka di dunia, kalau mereka terbunuh di dunia, mereka tidak pernah berharap apapun. Tapi kita sebagai seorang mukmin, kita masih berharap sesuatu daripada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasa percaya diri, rasa bangga terhadap keimanan kita. Ini harus kita tanamkan pada diri kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin. Dan saya katakan tadi, kebanyakan sekarang ini banyak orang yang merasa beriman, merasa muslim, tapi tidak percaya diri dengan keimanannya, tidak percaya diri dengan keislamannya. Sehingga kadang-kadang untuk menampilkan diri mereka muslim pun, kadang-kadang mereka takut. Mungkin mereka menampilkan diri mereka muslim dalam hal-hal yang ibadah-ibadah mahdhah saja. Tapi begitu dalam tataran sosial, tataran ekonomi, tataran politik, tataran kehidupan yang lainnya, kadang-kadang kita minder. Saking mindernya, kadang-kadang kita mengikuti arus mereka. Atas nama toleransi, kadang-kadang semuanya dibolehkan. Mengikuti acara ritual mereka, menggunakan salam mereka. Salam yang sesungguhnya merupakan ibadah, yang merupakan pujian kepada Allah kalau bagi kita. Kemudian kita mengucapkan juga salam-salam yang memuji Tuhan-Tuhan mereka. Yang kita dalam syahadah kita sudah kita nafikan. Kita katakan tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi ketika kita salam, kita katakan puji bagi Sang Dewa, puji kepada ini dan seterusnya. Ini bisa merusak akidah kita. Dan itu dilakukan atas nama apa? Atas nama toleransi. Atas nama ingin memuliakan orang lain. Padahal itu bertentangan dengan akidah kita, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadirin rahimakumullah. Kita punya banyak alasan untuk menjadi manusia, orang yang berbangga dengan agama kita. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang memberikan kita keyakinan terkait dengan itu. Allah mengatakan, "Waman ahsanu mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin." Emang ada orang yang lebih baik daripada orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah? Kita ini menyerahkan diri kita kepada Allah. Ini yang dijelaskan oleh Sayyid Qutub dalam tafsirnya Zilalul Quran ketika beliau menafsirkan ayat di atas tadi. Dia katakan, "Fa'aqidatukum a'la fa antum tasjuduna lillahi wahdah wa hum yasjuduna li syai'in min khalqihi wa li ba'din min khalqihi." Akidah kalian tinggi. Kalian itu sujud hanya kepada Allah. Sementara mereka sujud kepada ciptaan Allah. Kita ini hanya menyerahkan diri kita semata-mata kepada Allah. Mereka
meletakkan yang mulia dalam diri mereka ini. Sujud mereka kepada selain Allah, kepada makhluk Allah. Siapa yang paling mulia? Wa manhajukum a'la. Fa antum tasiruna ala manhajin min sun'illah. Wa hum yasiruna ala manhajin min sun'i khalqillah. Manhaj kalian, jalan kalian, yang kalian tempuh itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara mereka menempuh jalan yang dibuat oleh manusia. Syariah kita lengkap, akidah kita lengkap, sistem kita lengkap, mengatur seluruh kehidupan kita. Kenapa kita kemudian tidak percaya diri dengan apa yang kita miliki sebagai seorang muslim? Wa man ahsanu hukman liqaumi yuqinun. Apakah ada hukum yang lebih baik daripada hukumnya Allah? Apakah ada hukum yang lebih baik dari hukumnya Allah? Ini pertanyaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah telah memberikan kita kepercayaan diri, harusnya kita bisa tegak berhadapan dengan mereka. Bukan kemudian ketika berhadapan dengan kaum kufar kita tunduk-tunduk. Kita seolah mengemis, merendah, tidak. Bukan itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Makanya kita heran bagaimana seorang sahabat yang bukan jenderal, bukan juga pangkatnya mungkin kalau bahasa sekarang perwira menengah. Bukan, dia hanya pasukan biasa saja. Tapi kemudian berani berhadapan dengan Rustam, jenderal Persia ketika itu. Untuk berdialog, untuk bernegosiasi. Dia datang dengan kudanya, dengan senjatanya. Bahkan dia masuk dengan kudanya ke dalam kemahnya Rustam ketika itu. Ketika tidak diizinkan, kalau kalian tidak mengizinkan saya, sudah saya pulang katanya. Dengan gagah dia kemudian masuk. Kemudian Rustam bertanya, apa yang membawa kamu ke sini katanya. Kalau kamu mau teritori ini saya serahkan katanya. Tapi kata sahabat ketika itu, Amir bin Rabi'i, dia katakan, ji'na linukhrijakum min ibadatil awthan ila ibadatillah. Kami datang ke sini bukan untuk merampas kekayaan kalian, bukan mengambil kekuasaan kalian, bukan. Kami hanya datang ke sini adalah untuk mengeluarkan kalian daripada menyembah berhala kepada menyembah Allah, daripada ketidakadilan kepada keadilan. Ini bahasa yang luar biasa. Sampai menggentarkan ketika itu Rustam, sang jenderal yang memimpin pasukan sebuah imperium yang terbesar pada saat ketika itu. Ini masyaallah muslimin rahimakumullah. Harusnya muncul dalam diri kita bahwa kita harusnya memiliki tadi izzah. Ini yang hilang tadi. Izzah, apa itu izzah? Izzah itu adalah rasa kebanggaan, kemenangan, kekuatan yang ada dalam diri kita. Tidak merasa rendah diri. Tapi kita merasa selalu berada di atas. Bukan karena kesombongan. Tapi karena kita memiliki nilai-nilai, aturan, sistem yang komprehensif. Yang lebih baik daripada yang dimiliki mereka. Tapi sayangnya tadi kita katakan. Bahwa ketika penyakit dunia menyerap masuk ke dalam hati seorang mukmin, maka rasa izzah tadi kemudian hilang. Izzah tadi kemudian hilang. Bukankah kekalahan pasukan mukmin ketika di perang Uhud itu disebabkan ketika mereka tergiur dengan ghanimah? Ketika dunia telah mengelabui mereka, mereka turun, kemudian mereka akhirnya kalah disebabkan strategi yang dilakukan oleh kaum kufar ketika itu. Padahal Rasulullah telah memerintahkan, kalian jaga tuh gunung-gunung yang ada di sana. Jangan turun kata Rasulullah. Tapi mereka tergiur. Akhirnya mereka turun ke bawah dan pasukan kafir Quraisy yang ketika itu dipimpin oleh Khalid bin Walid yang belum Islam ketika itu. Dia buat strategi, ini kesempatan dia katakan. Mereka kemudian mengambil posisi umat Islam dan ketika itulah umat Islam mengalami kekalahan. Artinya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kekalahan itu adalah disebabkan ketika kita mencari izzah, mencari kemuliaan dari dunia ini. Maka Allah mengatakan, man kana yuridul izzah falillahil izzatu jami'a. Kalau kalian ingin mendapatkan izzah, Allah pemiliknya. Jangan kalian cari dari jabatan, jangan kalian cari dari hal-hal yang bersifat dunia. Apatah lagi kalau kalian harus menggadaikan akidah kalian, menggadaikan keimanan kalian, menggadaikan yang paling fundamental dari diri kita, itu tentu saja agama kita. Maka ketika izzah itu kita cari dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan dimuliakan oleh Allah.
Allah sempat menyindir dalam sebuah ayatnya, ayabtaghuna 'indahumul 'izzah. Yaitu menyindir orang-orang munafik. Orang-orang munafik yang Allah sebutkan, basyiril munafiqina bi anna lahum 'adzaban alima. Berikan berita gembira kepada orang munafik bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih. Siapa mereka? Alladzina yattakhidunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Mereka mengangkat pemimpin mereka dari orang kafir. Ataupun kalau bahasa sekarang, kalau bukan orang kafir, orang yang pro kafir. Orang yang tidak pro Islam. Mungkin dia muslim, tapi kalau dia pro kafir. Untuk apa? Maka kata Allah, ayattaquna 'indahumul 'izzah. Kalian ingin mencari izzah dari mereka? Kemudian Allah mengatakan, falillahil 'izzatu jami'a. Izzah itu milik Allah, bukan milik orang kafir. Bukan milik mereka. Sehingga kalian kemudian mengorbankan akidah kalian, memilih mereka jadi pemimpin kalian, jadi teman kalian. Kalian gadaikan akidah kalian, padahal izzah yang sesungguhnya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan kita bisa kembali kepada agama kita sehingga kita bisa membangkitkan kembali izzah itu dalam diri kita, dan Allah menyampaikan kepada kita dalam firman-Nya, walaqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum. Allah telah turunkan kepada kalian Al-Qur'an, di sanalah kemuliaan kalian. Ibnu Abbas mengatakan fihi syarafukum. Di dalamnya, di dalam Al-Qur'an itulah kemuliaan kita. Izzukum wartifa'ukum wa syarafukum. Kemuliaan kalian, ketinggian kalian itu ada di dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an yang diturunkan Allah dengan sempurna. Kalau ini kita ikuti, kalau ini kita aplikasikan dalam kehidupan kita, insya Allah izzah itu akan kembali kepada kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة. الله أكبر.